teman-teman, nama saya Ilianto Trisagianto dengan NPM 2041018. Halo, nama saya Emilia dengan nomor NPM 2041014. Nama saya Alvin, NPM 2041-016. Halo, perkenalkan nama saya Fiona, NPM 2041023. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Malvin Norris dengan NPM 2041017. Halo, perkenalkan nama saya Susanti dengan NPM 2041022. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib warga yang tinggal di suatu negara berupa utang bersifat memaksa, di mana kontribusi tersebut tidak langsung mendapatkan keuntungan. Uang yang telah diterima dari pembayaran pajak tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas umum. Walaupun bersifat memaksa, tapi dalam membayar pajak inilah warga dapat merasakan fasilitas yang lebih baik ke depannya. Manfaat yang didapatkan kalau warga negara taat dalam membayar pajak. Yang pertama, membiayai pengeluaran negara pajak yang bersifat self-regulating. Contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran produktif pajak untuk memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Yang ketiga, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-regulating dan tidak reproduktif untuk membiayai pengeluaran yang digunakan untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Yang keempat, membiayai pengeluaran tidak produktif untuk membiayai pengeluaran yang dipakai untuk biaya pertahanan negara dan pengeluaran di masa yang akan datang. Jadi, secara singkat, warga yang telah menaati pembayaran pajak itu akan mendapati manfaat seperti berikut. Yang pertama itu fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lainnya. Yang kedua, keamanan dan pertahanan seperti pembangunan sepatu, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya. Yang ketiga, subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Yang keempat, kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Yang kelima, dana pemilu. Dan yang terakhir itu pengembangan alat transportasi massal dan lain-lainnya. Selanjutnya, mengapa pajak sangat penting? Pembayaran pajak sangat penting bagi kelangsungan semua negara, khususnya dalam bidang pembangunan. Kenapa? Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek. Apabila warga dari negara tidak membayar pajak, maka sebagian besar kegiatan yang dilakukan negara akan terhambat. Dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan. Kenapa? Karena pajak digunakan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan contoh pembayaran pajak dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita ketahui bahwa pembayaran pajak seperti pajak penghasilan atau PPh dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara online maupun secara langsung. Yang pertama adalah online banking. Pastikan pada aplikasi m-banking memiliki fitur untuk pembayaran pajak secara online. Yang kedua, kemudian dapatkan kode e-billing, bisa didapatkan di situs Direktorat Jenderal Pajak. Langkah-langkahnya ada di dalam situs tersebut. Setelah itu Anda bisa langsung ke aplikasi m-banking dan menuju ke menu pembayaran. Kemudian, Anda dapat memilih pilihan penerimaan negara, lalu menuju menu penyedia jasa. Di sana Anda harus mencari IDR pajak, PNBP, cukai, dan pilih. Langkah terakhir, Anda tinggal memasukkan kode billing dan mengkonfirmasi pembayaran. Ketika sudah berhasil, cek nomor transaksi penerimaan negara sebagai bukti pembayaran. Yang kedua adalah membayar pajak melewati bank atau kantor pos. Membayar pajak langsung ke bank atau maupun ke kantor pos itu lebih mudah, karena yang Anda perlukan itu hanyalah kode e-billing. Anda tinggal menunjukkan kode billing Anda kepada petugas di sana dan mereka akan memproses pembayaran pajak tersebut. Setelah selesai, Anda dapat diberikan bukti penerimaan negara BPN yang berisi nomor transaksi penerimaan negara NTPN. Berikut adalah dampak atau sanksi terhadap warga negara yang tidak membayar pajak. Sanksi yang akan Anda dapatkan itu ada dua, yaitu yang pertama itu sanksi administratif. Sanksi ini kayak Anda akan membayar pajak lebih banyak dari kayak biaya seharusnya.
mungkin 10 juta yang kamu harus bayar 15 juta karena Anda kayak telat. Dan ini sanksinya. Yang kedua itu sanksi pidana. Sanksi pidana adalah Anda melanggar ya peraturan dan akan ya masuk mungkin penjara gitu. Yang paling dikit 6 bulan. Yang lama itu mungkin sampai 6 tahun. Sanksi ini kayak berat ringannya lihat dari kayak Anda kapan membayar, kayak seberapa lama tidak membayar. Nah, sekian. Terima kasih.